Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan kita masih dalam keadaan pandemi Covid seperti sekarang, tetap terapkan untuk 3M-nya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nur Sania dengan NPM 201801500174 di kelas Y5B ekstensi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan satu video, di mana video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas, yakni dari mata kuliah praktik laboratorium BK kelompok yang diampu oleh Bapak Mulyadi Salim, MPD Kons. Dimana sebenarnya dalam melakukan praktek BK kelompok sebenarnya dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan, kedua tahap peralihan, ketiga tahap kegiatan, keempat tahap penyimpulan, dan kelima adalah tentunya tahap pengakhiran. Namun untuk video kali ini tugas yang diberikan kepada kami adalah hanya mempraktekkan satu tahapan saja, yaitu tahap pembentukan. Untuk waktu dan kesempatannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, pasti baik, amat baik. Yeay. Wah, Ibu senang banget nih hari ini. Di sini anak-anak berkumpul ceria banget, tapi udah pada sarapan tentunya ya. Udah ya, alhamdulillah. Nah, tentunya hari ini Ibu sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya Ananda sudah mau hadir untuk memenuhi panggilannya Ibu nih. Ibu udah izin dari semua wali kelas kalian di beberapa hari yang lalu untuk melakukan satu kegiatan. Nah, ada yang tahu nggak kita nanti mau melakukan kegiatan apa? Belum tahu ya. Jadi hari ini Ibu mau mempraktekkan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, tapi kita lakukan secara bersama-sama. Nah, tentunya agar nanti di sini kegiatan yang kita lakukan bisa mendapatkan kelancaran, kemudahan, serta ada manfaatnya untuk diri kita semuanya, feedbacknya untuk diri kita semuanya, untuk pembelajaran dan bisa termemori dengan baik, juga ada implikasinya dengan baik kepada pembelajaran dan pengembangan diri kita ketika di saat ini sampai di kemudian hari. Ada baiknya kita berdoa sebelumnya ya. Nah, udah ada yang mau mimpin doa mungkin? Kamu? Oh, masih pada malu ya. Oke, kalau gitu Ibu aja dulu yang mimpin doanya ya. Baik, untuk berdoa kita mulai, dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah ada yang tahu belum kita mau melakukan apa? Belum tadi ya. Baik, agar lebih nyaman, agar lebih jelas kita mau melakukan kegiatan hari ini apa, Ibu bisa jelaskan. Hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan namanya bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu, makanya dilakukan secara bersama-sama seperti ini ya. Nah, artinya bagaimana? Artinya nanti ada interaksi satu sama lain, di mana Ananda nanti bebas mengemukakan pendapat, ide, gagasan, perasaan, kemudian pengalaman juga boleh. Nanti di mana dengan apa yang sudah disampaikannya tentunya akan ada kemanfaatan untuk kepada diri Ananda sendiri yang mengungkapkan itu semuanya, juga kepada peserta yang lainnya. Nah, sehingga dalam kegiatan ini nanti ada kemanfaatannya untuk pengembangan diri Ananda sekalian, juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru. Seperti itu ya.
Nah, tentunya setelah tadi kita mengetahui apa pengertian dari bimbingan kelompok, pasti akan ada tujuannya kenapa kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, tujuannya itu banyak sekali untuk Ananda, yang dimana sebenarnya untuk dimulai dari dalam bimbingan kelompok ini ingin memberikan suatu informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya guna untuk pengembangan diri Ananda, untuk meningkatkan potensi Ananda untuk bisa nanti siap mengambil keputusan, juga untuk pembahasan masalah-masalah ataupun topik yang tentunya nanti bisa bermanfaat untuk Ananda sekalian. Dan lebih utamanya lagi, kenapa kegiatan ini dilakukan, tujuannya adalah untuk melatih Ananda sekalian dalam berani mengungkapkan mengemukakan pendapat, ide, gagasan, perasaan, pengalaman yang mungkin sebelumnya belum banyak yang mengetahuinya, jadi nanti anggota kelompok yang lainnya bisa mengetahuinya. Nah, kemudian setelahnya tentunya melatih keakraban. Kenapa? Di sini sih ibu sengaja nih memilih dari beda-beda kelas. Jadi agar kalian bisa lebih akrab, bisa lebih mengenal. Jadi nanti bisa melatih bagaimana Ananda sekalian melakukan suatu kegiatan walaupun sebelumnya belum akrab dengan satu sama lain. Kemudian berani di sini menghargai segala pendapat dari anggota kelompok yang lain, karena pasti nanti ketika mengungkapkan pendapat akan ada perbedaannya dari anggota yang satu dengan anggota yang lain. Jadi kita harus benar-benar bisa menghargai pendapat dari anggota kelompok yang lainnya. Nah, kemudian berani berbicara, speak up di depan banyak orang, karena kan mungkin biasanya ada nih yang berani cuma ngomong sama teman dekatnya aja, tapi kalau di depan banyak orang masih belum berani. Nah, dengan dilakukan kegiatan ini nih bisa meningkatkan untuk keberanian Ananda sekalian. Nah, kemudian apa? Mengendalikan perasaan ataupun emosi. Nah, bagaimana? Kan nanti ketika lagi berdebat nih, takutnya ada perbedaan pendapat. Bagaimana nih mengendalikan diri kita agar kita tidak keluar batas atau menyinggung perasaan anggota kelompok yang lain. Seperti itu. Nah, setelahnya tentunya kita melatih tenggang rasa juga, di mana kita harus mengerti posisi juga, karena di sini kan kita memanfaatkan dinamika kelompok, bukan hanya diri kita saja yang berkontribusi, ada anggota kelompok yang lain, jadi kita juga harus mengerti perasaan anggota-anggota yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengemukakan pendapat dan lain sebagainya, kita harus berani bertanggung jawab dengan pendapat yang sudah kita kemukakan, karena segala sesuatunya, mau ucapan kita, perbuatan kita, tentunya harus kita berani tanggung jawab atas semuanya. Seperti itu ya. Selanjutnya lagi adalah melatih Ananda sekalian memahami, mengenali diri Ananda sendiri, juga teman-teman Ananda atau rekan-rekan Ananda sekalian atau anggota kelompok yang lainnya ya. Nah, yang terakhir adalah membahas suatu masalah yang tadi Ibu sampaikan. Ada masalah yang disepakati bersama nih, nantinya akan ada kemanfaatannya untuk anggota kelompok, sehingga ketika dirasakan ada kemanfaatannya akan lebih semangat lagi nanti untuk membahasnya. Ketika kita sudah mengetahui dari tujuan bimbingan kelompok ini, nah gimana sih Bu caranya nih kita ngelakuin kegiatannya? Nah, nanti kegiatannya di sini sebenarnya ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan. Nah, ini tahap inti ya, nanti untuk melakukan diskusinya ya. Yang keempat itu adalah nanti tahap penyimpulan, dan yang kelima tentunya tahap pengakhiran, untuk mengakhiri dari kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya yang paling utamanya adalah caranya di sini kita membuat setengah lingkaran ataupun satu lingkaran. Jadi berhadapan seperti ini ya, seperti sekarang. Jadi berhadapan satu sama lain. Jadi nanti ketika satu sama lain mengemukakan pendapat lebih intens karena bisa menghadap ke anggota kelompok yang lainnya langsung ya. Nah, kemudian setelahnya adalah ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, pemimpin kelompoknya tentunya Ibu sendiri ya, di sini sebagai pemimpin kelompok, dan Ananda menjadi anggota kelompok. Nah, kemudian ada waktunya. Nah, biasanya waktunya ini dilakukan adalah 30-40 menit, itu juga biasanya paling lama. Bisa 30 menit, 35 menit, atau 45 menit. Nah, kesepakatannya mungkin mau berapa lama? 30 menit aja ya.
Baik, ini kesepakatan bersama ya. Baik, kalau 30 menit nanti waktunya sudah selesai nih, tapi nanti kegiatannya belum selesai. Nanti bisa kita rembukan kembali, diskusikan kembali ya, di mana di sini apakah nanti mau diakhiri saja atau nanti mau dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Tapi kalaupun nanti belum 30 menit tetapi sudah selesai, bisa kita akhiri. Sepakat semuanya? Sepakat ya. Kemudian di sini tentunya ketika melakukan suatu kegiatan ada aturan-aturannya nih. Nah, Ananda sekalian wajib untuk mengikuti aturan-aturannya. Nah, tentunya di sini aturannya bisa Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah Ananda sekalian harus mengerti norma-norma ketika melakukan kegiatan ini, dimana misalkan ketika nanti sedang mengemukakan pendapat, mau mengemukakan pendapat, bisa diangkat dulu tangannya ya. Jadi setelah diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, baru dipersilahkan berkata ataupun mengucapkannya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan lagi ada temannya ada yang berbicara, diberikan kesempatan dulu ya, jangan disela ataupun jangan langsung dibantah begitu saja ya. Jadi ada waktunya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya lagi ketika nanti mungkin ada kita ketika kegiatan berbeda pendapat dan mengakibatkan ada perdebatan yang sengit nih karena ada perbedaan pendapatnya. Nah, di sini jangan sampai Ananda kepancing emosinya, sampai marahnya malah nanti memaki ataupun berkata tinggi kepada temannya yang lain ya, atau bahkan nanti malah sampai ada yang lempar sesuatu nih yang ada di sekitar. Boleh ya, tidak dilakukan ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya di sini Ibu mau menjelaskan tentang asas-asas yang ada di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana Ananda sekalian di sini berani terbuka untuk mengemukakan pendapat, ide, gagasan, perasaan, pengalaman yang tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan ya. Jadi tidak malu-malu, tidak takut untuk mengemukakan, jadi terbuka agar bisa lebih hidup ya nanti untuk kegiatan BK kelompoknya, bimbingan kelompok ini ya. Nah, kemudian adalah asas kesukarelaan, di mana ini sangat penting. Melakukan kegiatan ini tentunya Anda adalah sukarela nih melakukan kegiatan ini tanpa paksaan atau tanpa rasa didesak ya untuk melakukan kegiatan ini. Jadi benar-benar ketika sukarela, jadi nanti melakukan kegiatannya juga semangat dan juga senang ya. Nah, selanjutnya adalah asas kerahasiaan. Kenapa Bu harus dirahasiain? Nah, tentunya nih nanti kan kita mau membahas sesuatu, ada kalanya masalah-masalah yang kita bahas itu berkaitan dengan pribadi anggota kelompok yang di sini yang berbentuk bersifat pribadi ataupun privacy yang tentunya tidak boleh sampai diketahui oleh pihak-pihak lain, karena kan nanti akan membebani dari anggota kelompoknya juga ya. Jadi di sini asas ini sangat penting. Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk menjaga rahasia, yang mengetahui permasalahan yang kita bahas ini adalah kita saja yang ada di ruangan ini, pihak-pihak lain nanti tidak boleh ya. Jadi sifat yang dimana untuk bersifat pribadi itu tidak boleh. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah asas kekinian. Nah, kenapa Bu kekinian? Iya, karena asas kekinian ini bersifat tentang kita membahas suatu masalah ataupun topik-topik yang sangat update, yang terkini, yang memang saat ini sedang viral nih, yang sedang booming. Jadi, ketika kita lebih peka dengan keadaan kita saat ini di lingkungan kita, tentunya nanti ada kemanfaatannya untuk diri kita. Jadi nanti ada kesepakatan bersama kita mau membahas permasalahan apa ya. Yang terakhir adalah asas kenormatifan. Apa Bu asas kenormatifan? Nah, di mana dalam melakukan kegiatan ini kita tetap mengacu kepada kaidah-kaidah aturan yang ada dan kita tidak boleh menyalahi aturan tersebut yang berhubungan dengan norma, moral, agama, dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika kita sudah melakukan kegiatan yang sesuai aturan, tentunya nanti bisa diharapkan dengan hasil yang sangat baik. Untuk asas-asasnya cukup bisa dipahami ya? Bisa ya. Nah, selanjutnya dari tadi nih Ibu ngomong mulu, belum kenal nih Ibu lengkapnya siapa sih, seperti itu. Dan ini juga kan tadi Ibu
konfirmasinya beda-beda kelas ya, belum pada kenal ya, mungkin sebagian udah kenal ya, tapi ada yang belum kenal lainnya ya. Nah, di sini sebelumnya biar lebih akrab, ibu kenalin diri ibu dulu sendiri ya. Nah, nama ibu di sini Nur Sania. Ibu adalah salah satu mahasiswi dari salah satu universitas terbaik di Jakarta, namanya Universitas Indraprasta PGRI, dalam jurusan bimbingan konseling. Nah, makanya hari ini juga kita praktek langsung, itu salah satu layanan yang ibu pelajari. Seperti itu ya. Nah, setelah tadi ibu memperkenalkan diri ibu, nah ibu juga mau tahu nih Anda sekalian, walaupun sebagian memang tentunya udah saling mengenal ya, tapi ibu ada caranya nih biar lebih seru, biar nanti nggak gitu-gitu aja kenalannya. Nah, nanti ketika perkenalan boleh ya disampaikan nama Ananda sekaligus hobinya. Nah, ibu juga mau tahu nih Ananda tuh sebenarnya minatnya sama bakatnya tuh di mana sih? Jadi nanti biar lebih seru, namanya di sini tepuk perkenalan. Nah, contohnya seperti itu. Bagaimana bu caranya? Nah, seperti ini ya. Pertama, tangannya seperti ini, taruh di paha, baik. Lalu tepuk seperti ini, baru jentikan tangan yang kanan dan yang kiri. Bisa diulang. Iya, udah lebih jelas ya. Nah, ini ya ibu mulai nih dari ibu contohnya ya. Tapi nanti dilanjutkannya sama yang di sebelah kanan ibu. Namanya siapa nak? Anggi ya. Anggi hobinya apa? Memasak. Wah, jago ya Anggi ya. Nah, jadi contohnya ibu kan hobinya menyanyi nih. Nah, contohnya ya. Perkenalan. Sania bernyanyi. Anggi memasak. Nah, dilanjutkan langsung sampai ke yang sebelah kiri. Atas nama siapa nak? Doni. Nah, sampai Doni. Jadi nanti dimulainya di sini ibu yang memperkenalkan Anda sekalian aja ya. Nanti ibu di sini memperhatikan dari belakang ya. Dimulai nanti dari Anggi berakhir di Doni. Seperti pada kenal nih, udah lebih akrab tadi, seru banget ya. Ibu juga baru tahu nih, ternyata Nina seperti itu hobinya ini ya, ngelukis, jago juga ya ternyata. Dan tadi juga Firman hobinya keren banget, punya hobi karate ternyata ya. Ibu bangga banget nih, ternyata kalian sudah lebih tahu juga nih minat dan bakat kalian di mana ya. Nah, biar lebih cair lagi, ibu juga mau ngelakuin ice breaking nih. Apalagi sih bu, seperti itu ya. Nah, ini tadi kan namanya tepuk perkenalan. Nah, kalau sekarang namanya tepuk selamat. Nah, gimana bu? Nah, ada namanya selamat pagi, selamat siang, kemudian selamat malam. Nah, kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tepuknya selamat malam, tepuknya 3 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, buat dites dulu nih ya contohnya ya. Pertamanya aja ya, bareng-bareng ya. Oke, selamat malam. Masih bener ya. Selamat pagi. Oke, baik. Udah mulai pada siap semuanya ya. Oke, sebelumnya selamat siang. Oke, masih pada fokus semuanya ya. Selamat sore. Wah, Dina udah salah aja, kan nggak ada aturannya tadi selamat sore, cuma selamat pagi, selamat siang, sama selamat malam. Berarti harus fokus ya, peka semuanya ya. Nah, siap nih ya, lagi ya. Selamat malam. Iya, betul. Selamat datang. Gak ada ya, oke baik.